Ini lagu film Sidul Anak Modern, original soundtracknya tahun 76 tentang FFI. Puaskah sudah hatimu? Kau menghina hidupku. Aku pun juga mengerti hidupku yang tiada arti. Ku relakan di kau pergi, cari teman yang baru. Biarkan aku sendiri merana setiap hari. Aku tahu, kini aku tahu, janji-janjimu yang dulu. Aku tahu, kini aku tahu, janjimu hampa selalu. Ku relakan di kau pergi, cari teman yang baru. Biarkan aku sendiri merana setiap hari. Puaskah sudah hatimu? Kau menghina hidupku. Aku pun juga mengerti hidupku yang tiada arti. Ku relakan kau pergi, cari teman yang baru. Biarkan aku sendiri merana setiap hari. Aku tahu, kini aku tahu, janji-janjimu yang dulu. Aku tahu, kini aku tahu, janjimu hampa selalu. Puaskah sudah kau pergi, cari teman yang baru. Biarkan aku sendiri merana setiap hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang None? Ketemu lagi ya di channel Jiben Bang Ben. Channelnya si Udin doyan ngayap. Di depan tadi Abang None udah ngeliat gue nyanyi. Nah, Abang None bingung kan tadi, entah nyanyi, baca pantun, sajak, pantomim atau murotal. Terserah deh ya. Itu apa adanya. Ini juga gue kagak hafal, dibikinin sama Ari Suwondo. Terima kasih Ari, teksnya dia browsingin. Judul lagunya itu Aku Tahu. Lagu Babe, soundtrack originalnya di film Sidul Anak Modern tahun 76. Gue masih umur 6 tahunan. Itu film menang Piala Citra FFI 1976 Jakarta. Babe dapat Piala Citra kedua di film itu, dan tadi lagunya gue nyanyiin. Kalau memang kayak nyanyi ya. Tapi gitu Abang None, cerita itu lagunya memang menurut gue sih dalam banget buat gue pribadi ya. Kadang-kadang gue nyanyi itu sampai keluar air mata juga. Pendalaman, ceritanya pendalaman. Yang gue kagak ngerti itu Babe sendiri, pendalamannya tentang lagu itu ya. Pada saat itu tahun 76, seingat gue masih kecil banget, umur 6 tahun. Babe lagi hidup enak-enaknya, lagi menanjak-nanjaknya karir. Jadi film itu kan tentang gue ceritain dulu tentang film itu ya. FF yang mungkin yang belum tahu, FFI 1976 itu film Sidul Anak Modern. Itu tentang Sidul, Babe yang jadi Sidul, terus pacaran sama yang namanya Nonon. Nonon itu diperankan oleh Christine Hakim. Nah, Babe demen sama Nonon, teman sekolahnya. Nah, itu minta ngerayu sama emaknya untuk ngawinin Nonon. Mungkin inspirasi dari Noni yang jadi Nonon. Kalau Noni kan cintanya Babe, memang istrinya Babe. Nah, dipakai nama Nonon. Nah, singkat cerita, si Babe ini, Sidul, itu coba ngikutin gaya hidupnya si Nonon, yang pada akhirnya tragis karena sampai dia jual-jual tanah untuk memikat hatinya Nonon yang anak metropolitan. Nggak berhasil juga, apalagi saingannya ada tuh Om Ahmad Albar, dipanggilnya Kebo Bule. Kalau Om Ahmad Albar ngelihat video ini, sorry ya Om, maaf. Ya memang filmnya begitu. Babe manggilnya Kebo Bule. Gitu, itu saingannya Dul untuk memperebutkan Nonon, Christine Hakim. Nah, film itu sendiri akhirnya memang happy end seperti biasa lah. Menghibur, humor tipis-tipis, menyindir, tapi juga segala macamnya ada isinya. Artinya memang pantas untuk menjadi pemenang FFI 76. Nah, itu sempat jadi kontroversial juga Bang None, karena Babe ini citra yang keduanya. Piala Citra pertamanya di saat tahun 73-an. Tahun 73-an Babe diajak main film sama Om Turino Junaidi. Ya, Turino Junaidi, sutradaranya Pak Sumanjaya juga. Nah, itu orang-orang nggak percaya. Ini kok pelawak tahun 7 itu ya, tahun 72, 73. Babe itu belum jadi pemain film yang ngetop. Tapi keberaniannya produser, keberaniannya sutradara untuk ngambil seorang Benyamin untuk memerankan film yang bisa dibilang bukan film kocak. Memang dibikin bukan film humor, tapi satir. Ada humor tipis-tipis, tapi perannya Babe itu jauh dari kesehariannya dia berkarya. Waktu itu terkenal dengan pelawaknya dan nyanyi lagu Betawinya. Nah, ujuk-ujuk atau tiba-tiba diajak main film serius, film bioskop. Nah, itu terus diikut sertakan ke festival dan menang. Tahun 73 menang film Intan Berduri. Nah, nanti gue ceritain lagi di episode lain filmnya tentang apa. Tapi ini gue mau ngasih preferensi dulu ke Abang None, bagaimana gue memandang seorang Babe Benyamin bisa menang Piala Citra dua kali di tahun pertama tahun 72 di film Intan Berduri,
Lalu yang keduanya di tahun 76 di film ini Sidul Anak Modern. Nah, Sidul Anak Modern ini itu untuk menjawab keraguannya orang-orang terhadap Benyamin, kenapa bisa dapat FFI menjadi pemenang Piala Citra. Pertama masih diragukan FFI yang pertama itu, FFI yang dapat Citra pertama buat Babe Benyamin di film Intan Berduri. Tapi akhirnya dijawab juga oleh tim, artinya oleh Babe Benyamin, oleh Pak Sumanjaya, oleh di sini ada Christian Hakim, ada Tuti Kirana, ada Rini S. Bono, ada Ahmad Albar, ada Faruk Afero, ada Wahab Abdi, RD Mohtar, Maruli Sitompul, Yati Octavia, Niko Palamonia, Urip Arpan, Otong Lennon, Aminah Cendrakasih, Woli Sutina, dan banyak lagi deh pendukung-pendukungnya. Itu tim yang baik menurut gua. Ya hasilnya bagus. Akhirnya masuk ke Piala FFI lagi dan mendapatkan Piala Citra yang kedua. Yaitu karena teamwork yang bagus, karena ceritanya baik, teamworknya bagus, dan babenya total. Nah, di sini yang gue mau tekankan di klip ini tentang masalah totalitas dan rasa. Lagu tadi gue nyanyiin, gue coba nyanyiin ya, kalaupun memang kelihatan kayak nyanyi, padahal kayak baca sajak. Itu buat gue dalam, apalagi buat Babe. Udah begitu menjiwai. Kalau gue menjiwai karena memang ini kan ceritanya putus cinta, ya kan? Nah, kalau gue sering ngalamin putus cinta. Sering ngalamin putus cinta karena apa? Karena sering ditolak. Sering ditolak. Iya kan? Ya. Jadi gue tahu, rasa itu gue tahu gitu kan. Gue tinggal manggil lagi aja tuh memori-memori yang lama itu, memori yang bikin gue wah rasanya terhimpit. Langit udah neken gue, bumi menekan gue, ibaratnya kan di depan kayak ketabrak truk, di belakang ditahan molen, kiri kanan kayak digunting, ya gitulah rasanya. Ini gue ceritain tentang rasanya patah hati. Nah, gue bisa dapat itu karena gue ngalamin dan berkali-kali gitu kan. Tinggal gue panggil lagi memori itu, gue nyanyiin lagu ini, walaupun liriknya nggak terlalu tepat buat gue, tapi nadanya dan intonasinya Babe menyanyikannya dan suaranya yang begitu dalam itu buat gue menyentuh banget. Nah, tinggal buat Babe bagaimana aku bisa mengolah jiwa, mengolah rasanya menjadi rasa yang bisa muncul dalam sebuah lagu yang filmnya juga menang ke FFI. Karena setahu gue Babe nggak pernah diputusin cinta tuh. Tahun itu belum putus cinta. Setahu gue Babe sama Manoni asik-asik aja. Perjalanan panjang percintaannya ada lagi, nanti gue ceritain lagi deh. Ini makanya gue lompat-lompat karena memang bedah buku, tapi karena gue lagi kepengen, gue bikin aja tentang cerita ini dulu. Nah, perjalanan cinta sama Babe sama Manoni itu asik-asik, malah romantis. Nanti gue ceritain lagi. Nah, di tahun 76 menurut gue Babe belum ngalamin namanya putus cinta, tapi kok bisa gitu ya. Ya itulah, kok bisa membuat rasa dari sebuah lagu itu menjadi pendalaman, atau kalau anak sekarang soulnya muncul gitu kan. Ya, atau karena gue masih terlalu kecil untuk mengetahui bagaimana pengolahan Babe untuk menjiwai sebuah peran. Ya namanya juga profesional ya, nggak salah lagi dah. Bisa begitu, dari mana preferensinya, apa yang dia bisa selami seperti itu. Ini kan gue mau cerita begini, kita sama-sama pengen tahu karyanya Babe atau Babe berkarya itu gimana caranya, how to-nya ya kan. Kalau Limawi di zaman sekarang gampang lah. Limawi itu who, when, where, what, ya kan, why, itu tinggal googling keluar semua. Tinggal masalahnya yang how atau rasa. Nanya di internet gak keluar yang namanya rasa. Ya kan, bener gak? Makanya gue coba mengungkapkan rasa ya sebisa gue, sepemahaman gue, karena ya gue juga ini nggak sempurna semua. Klip ini mungkin tidak menjawab semua pertanyaan Abang None semua, tapi paling tidak ini otentik lah, ya kan. Gue rekaman ya apa adanya kayak gitu, gue cerita apa yang gue tahu. Nanti bisa jadi abang-abang gue cerita juga punya preferensi yang berbeda terhadap perkembangan karirnya Babe, khususnya di tahun-tahun ini, tahun-tahun dimana beliau ini sangat populer dan top of the top. Ya namanya FFI, ya kan, semua orang yang terlibat di dalam film itu, karya itu ya top of the top.
Nah kalau udah top of the top, artinya udah popularitas seperti itu, rezeki itu datang. Maaf, rezeki datang beruntun, berturut-turut ya buat semuanya, buat Babe dan semua yang mendukung film itu. Nah kaitannya apa gue ceritain kayak gini? Kaitannya gue mau menceritakan. Jadi memang kita itu hidupnya susah. Babe juga bukan dari golongan orang kaya. Ya ada Haji Ung yang seperti yang gue ceritain itu memang orang terpandang, jawara pada saatnya. Tapi ya bukan turunan sultan, bukan orang kaya. Hidupnya juga biasa-biasa aja. Benyamin bahkan pernah jadi kondektur dan pernah jadi jaga gudang. Ya perjuangannya seperti itu. Nanti akan gue ceritain lagi di bab-bab berikutnya. Nah tapi di tahun 70, makanya Mak Noni bilang gue anak beruntung, anak keberuntungan. Tapi menurut gue bukan anak keberuntungan lah. Semua abang gue juga punya keberuntungan masing-masing. Gue anak beruntung iya, karena gue nggak ngerasain susahnya kayak abang Beb, jualan peyek segala macam. Ya kan, ya susah. Ibarat kata Mak Noni sampai kerja bikin peyek segala macem, sementara Babe nganggur karena dia tidak suka pekerjaan kantor yang menurut dia itu tidak cocok lah sama gaya hidup dia, karena disuruh nyatut barang yang dia jaga di gudangnya kan. Dia nggak demen gitu, mendingan dia jadi pengamen. Nah akhirnya berbuah tuh perjuangannya sampai di titik yang gue ceritain ini, sukses besar. Tahun 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 sampai 78 itu kami alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Rumah Pondok Labu gede banget kita beli, Babe beli. Kita udah pindah berapa kali di Tebet, di Senayan. Itu ngontrak, tapi ketika booming, Babe atau Bapak Benyamin itu bisa bangun rumah sendiri di Pondok Labu, karena di Kemayoran juga ada, tapi dia kepingin bikin sendiri. Oh ya, kami sekeluarga manggilnya Bapak, bukan Babe. Sehari-hari kita manggilnya Bapak. Kalau Babe ya kalau lagi begini sama Abang None, tapi kalau sehari-hari nggak pernah gue manggilnya Babe, Bapak gue manggilnya. Nah gitu Abang None, ketika menanjak sukses tahun 78, keluarga Babe cerai. 78 gue ingat banget, gue umur 8 tahun. Nah, kenapa cerai? Gue nggak bisa terangin dulu di episode ini, panjang kali lebar. Ntar gue bikin lagi lah klipnya. Ini kaitannya sama lagu tadi aja. Cerai, menurut gue karena gue masih kecil dan gue sangat terdampak terhadap kondisi itu. Ya benar-benar buat seorang anak kecil merasakan pisahnya orang tua itu nggak enak banget dan sangat menyakitkan buat gue ya kan. Karena gue nggak ngeliat apa-apa ya, namanya anak kecil gitu, apa sih yang kurang gitu loh, justru berlebihan menurut gue. Kalau dari segi ekonomi ya, terus apa yang diberantemin sama Babe sama Nyak gue kagak tahu juga gitu loh, tetap pisah aja. Nah itu buat gue catatan khusus buat yang namanya popularitas. Jadi sampai sekarang gue terpatri banget sama yang namanya popularitas itu, beresikonya seperti itu. Tapi sebenarnya pekerjaan sama aja, semua juga ada resikonya. Nah ini khususnya buat popularitas, jadi gue ngambil hikmahnya lah dari situ. Karena popularitas, populer itu akan membawa manusia itu akan, menurut gue ya, setelah ini umur 50-an ini gue mengambil dari sisi atau perspektif yang berbeda. Kalau dulu gue kagak mau tahu, pokoknya salah itu orang tua cerai begitu, bikin gue kagak enak begitu kan. Tapi ya semua juga ada alasannya masing-masing. Gue mau menekankan di sini tentang yang namanya ketenaran. Ketenaran itu bisa jadi seperti air laut, ya kan? Kalau diminum makin bikin haus. Kayak film Waterworld, ya kan? Kevin Costner. Wah, tinggalnya di laut, air doangan, mau minum aja sampai susah ya kan? Dia bisa selamat gimana caranya coba? Bisa selamat. Ya, ada yang pakai air pipisnya, ada lagi yang mau gue ambil hikmahnya. Dia masak itu airnya, ya kan?
Dia nggak telan mentah-mentah air garam, air laut di situ. Karena air garam atau air laut semakin diminum semakin haus. Ini mengandaikannya popularitas. Semakin dikejar semakin haus, semakin kurang. Tapi kalau bijak seperti si Waterworld itu, banyak juga orang terkenal tapi bisa hidupnya baik-baik aja, keluarganya oke-oke aja. Tapi resiko pecahnya itu sangat besar kalau memang langsung ditelan mentah-mentah itu, ya kan? Harus dimasak dulu. Caranya gimana? Ya dijemur waktu itu di Waterworld, airnya dijemur sampai dia berembun, ya kan, kena matahari. Dia lama tuh nungguinnya dulu. Lu hausnya setengah mati tuh di laut kan. Tapi dia nggak mau minum itu air karena dia tahu semakin diminum semakin haus dia. Akhirnya dimasak oleh alam, oleh matahari. Pengembunan itulah yang akhirnya diminum, ya kan? Berarti ada proses lagi tentang kesuksesannya itu sendiri, gimana cara nelennya. Nah, si Kevin Costner di Waterworld selamat dia minum embun itu, ya kan? Padahal dari air laut, dari air garam yang ada berlimpah di sekelilingnya. Gua analoginya seperti itu. Popularitas juga ya temen gue banyak kayak begitu, saudara sendiri juga begitu ada. Wah, populer, ya kan, ujung-ujungnya pisah. Kenapa? Ya nggak ngerti deh, jangan tanya gue deh. Gue udah ngalamin. Ntar gue ceritain lagi nanti di film lain. Ini bukannya mau drama atau sinetron ya, ini kan sharing apa yang gue alami, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya silakan diambil hikmahnya, kalau kagak skip aja Abang None. Seperti gue bilang, di YouTube tuh ada jutaan tontonan, ya kan. Tapi kalau Abang None masih stay di sini, masih tetap ngeliat gue, itu namanya jodoh. Allah ngasih link ini muncul di handphone Abang None, ya kan. Nah kalau gitu tolong dah jangan ragu-ragu di subscribe supaya makin semangat gue nya, ya kan. Ini gue kagak ngejar apa-apa juga, maksudnya nggak kepengen populer juga, ya udah terlanjur populer dari kecil. Gue udah terlanjur populer, udah ngetop dari kecil, sombong ya gitulah, Betawi nyohor biar tekor asal nyohor. Nggak bener, gue udah populer dari kecil, siapapun juga udah populer dari kecil. Dari mana? Ya dari si Benny anaknya Benyamin, si Anu anaknya Bapak Anu, ya kan populer namanya, ya kan. Udah cukup begitu aja. Mau jadi penyanyi, mau jadi film atau apa, banyak yang nanya kayak begitu. Kok anak-anak Benyamin, si Benny nih, si Udin doyannya ngayap doang, nyanyi kagak bisa, main film kagak bisa. Gue udah pernah main film 2 kali, gue nyanyi pernah 2 album mau Beno. Itu Babe Benyamin sampai ngubur-ngubur gue buat dubbing. Saking ogahnya gue main film mau nyanyi. Ogah segen, ya kan. Tapi ya itulah, katanya ada orang bilang pepatah, buah tidak jatuh dari pohonnya. Benar. Tapi pohonnya ada di puncak gunung, ya kan. Buahnya gelinding jauh. Buahnya bulat ngegelinding jauh. Ya gitu, kagak bisa kayak Benyamin gua, Babe gue sendiri gua kagak bisa nyontohin. Udah punya marwahnya masing-masing. Babe Benyamin sudah ada tempatnya tersendiri, gua ada tempatnya tersendiri. Ya nggak tahu nanti orang yang bisa menilai lah. Gue jadi apa, gue siapa, gue bagaimana, apakah gue bawa kebermanfaatan di hidup gue, orang lain yang menilai. Kalau gua ngomong sendiri ya kagak pantas. Gitu Abang None ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf, mohon dimaafkan, karena ya mungkin omongan gue asal goblek aja, tapi ya diambillah sarinya, inti sarinya, hikmahnya. Sekaligus tidak lupa mengucapkan terima kasih sudah mendukung gue selama ini. Gue juga bingung kok, alhamdulillah tuh banyak bener subscribernya gitu. Secara produksi gue ngasal asli, gue seada-adanya aja. Tapi sekali lagi gue pengen coba otentik. Gitu aja Bang None. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap bersyukur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.